saja ikhtiar masing-masing orang berbeda-beda ya. Masing-masing orang diberikan kesempatan untuk mensyukurinya secara sadar bahwa kesempatan hidup ini adalah kesempatan yang demikian berharga, dan tentunya yang demikian berharga ini jangan sampai kita luput atau kita sia-siakan. Kehidupan yang sebenarnya adalah ketika kita mampu sadar diri bahwa hari ini kita dalam posisi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik ya. Tentunya hanya Allah lah yang mengatur segalanya, dan ketika Allah mentakdirkan kita dalam keadaan yang terbaik, maka tiada orang yang akan mampu menghalangi dari keadaan tersebut. Dan tentu saja pagi hari ini kita di hari Jumat yang berbahagia ini kita menginginkan mendapatkan kesempatan untuk berbuat yang terbaik. Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Pagi hari ini, di hari Jumat berbahagia ini, kita syukuri di antara kita sebagian ada yang sudah menitipkan amanahnya berupa sedekah jariah dan wakaf untuk bersama-sama bergotong royong membebaskan lahan ya seluas 215 meter ya di sebelahnya masjid di tempat saung tahfidz di kampung ya, dan jumlahnya tidak banyak, sekitar 70 juta rupiah. Dan mudah-mudahan ini akan segera terwujud sebagai bagian dari upaya kita untuk menambah perbendaharaan kita dalam berbakti dengan memanfaatkan harta atau amanah benda yang ada pada diri kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan membaca Al-Quran, dan yang akan kita baca pagi hari ini adalah surat Ghafir ya. Surat Ghafir dimulai ayat ke-60 ya. Surat Ghafir kita akan mulai dari ayat ke-60. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk membaca paling tidak 7 ayat ya, sampai dengan ayat ke-66 ya. Surat Ghafir dari ayat ke-60 sampai ayat ke-66. Kalau dimungkinkan kita akan tambahkan lagi ya. Kalau sudah nikmat biasanya pengen ditambah, pengen ditambah. Baik Bapak Ibu, yuk kita sama-sama mulai. Dan Alhamdulillah dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, dan udara pagi hari ini relatif dingin ya. Di Saung Tahfidz Al-Quran lewat jalur internet. Nah, mohon maaf ini agak terlambat sedikit karena ada sedikit gangguan koneksi ya di tempat saya. Jadi hari ini yang sudah hadir dari Sumedang ya. Saung Tahfidz Al-Quran di Sumedang, Ibu Uis Suliati bersama keluarga besarnya. Kemudian dari Saung Tahfidz Al-Quran di Tasikmalaya, Tanjung Jaya, Singaparna ya. Kang Agus Diapar Sidik bersama ibunda tercinta dan juga keluarga besarnya. Kemudian juga dari Cirebon Kanoman hadir Teh Irin Yuliani bersama keluarganya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Dan yang lain yang belum sempat bergabung dan menyimak lewat jalur komunikasi lewat rekaman ya di channel Jinten TV YouTube. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada semuanya. Mari kita mulai dari ayat ke-60 surat ke-40 surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم
Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubashira. Inna Allah ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illa huwa fa anna tufakun. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. Kita ulangi ayat ke-64 ini. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum
يدعوكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات. أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. Nah, masih betah? Kita lanjutkan dua ayat ke depan, ayat 67 dan ayat 68. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. 9 ayat yang sudah kita baca pagi hari ini dari rangkaian surat Ghafir atau surat Al-Mu'minun, surat ke-40 dimulai dari ayat ke-60 sampai ayat ke-68. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya, sesuai dengan aturan kaidahnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salahnya tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada kesalahan kita, dan kita juga diberikan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas bacaan kita. Ya, Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu apa yang ada dalam diri kita, kondisi kita, kemampuan kita, kapasitas dan kapabilitas kita dalam memahami Al-Quran, baik memahami dengan bacaan-bacaannya, keilmuannya, ataupun memahami maknanya. Mudah-mudahan dari membaca, kemudian melanjutkan kita dengan memahami, kemudian mengamalkan dan menikmati serta menyebarluaskan atau memviralkan atau mendakwahkan atau mengajarkan menjadi hal yang tak terpisahkan dari ikhtiar kita untuk selalu bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut namanya dan mensyukuri nikmatnya, mentadabburi segala ciptaannya, dan kita diberikan kesempatan untuk mencontoh perilaku akhlakul karimah dari Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang demikian indah, yang dicerminkan oleh Siti Aisyah sebagai istrinya, menyebutkan bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Di Bapak Ibu, yuk kita niatkan raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, dan kita mohon Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, diberikan ilmu dan diberikan pemahaman untuk tetap dalam mencintai Al-Quran, membersihkan kalbu kita, beramar ma'ruf, nahi mungkar, dan kita senantiasa rindu terhadap berita-berita gembira dan kebahagiaan yang dituangkan dalam Al-Quran, dan juga kita selalu wanti-wanti, selalu waspada, ya, berhati-hati jangan sampai kita terjerumus ke dalam apa yang tidak disukai Allah dan menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan terjemah dan tafsir Ibnu Katsir dari mulai ayat ke-60 surat Ghafir. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita berdoa, yakinkan bahwa doa kita itu didengar Allah dan dikabulkan. Hanya saja dikabulkan itu dalam artian yang sangat luas harus kita pahami. Dikabulkan bukan berarti dipenuhi semua, karena Allah Maha tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, dan apa yang baik bagi kita. Jadi keinginan kita dikabulkan dengan cara apa? Dengan cara dipenuhi atau tidak dipenuhi. Itu semua karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Jadi jangan sampai kita termasuk yang memahami kalau dikabulkan itu dipenuhi semuanya. Tidak. Ditunda, ya, kebahagiaannya ataupun keadaannya, permintaan kita, ataupun langsung dipenuhi, itu dua-duanya juga adalah kehendak Allah. Jangan sampai kita berpraduga negatif, ya, berprasangka buruk kepada Allah dengan seolah-olah kita tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Hanya saja Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Ya, karena kita adalah ciptaan Allah. Baik. Jadi di sini disebutkan, berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku perkenankan bagimu, artinya dikabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam,
dalam keadaan hina dina. Naudzubillahi min dzalik. Allah lah yang menjadikan malam untukmu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya, itu informasi ini dari Allah. Semuanya sudah diberikan, tetapi sedikit sekali manusia yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk yang bersyukur ya. Demikianlah Allah Tuhanmu pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan? Ya, demikianlah orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah dipalingkan. Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap dan membentukmu lalu memperindah rupamu serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Demikianlah Allah Tuhanmu, Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Dialah Allah yang hidup kekal. Tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah Allah dengan tulus, ikhlas, beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Katakanlah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah. Setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku, dan aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah. Jadi penegasan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan perintah untuk menyembahnya. Mari kita lanjut ke ayat ke-67. Dialah Allah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah. Kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa. Lalu, nah di sini jadi penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita pasti punya ibu bapak. Ya, sebagai seorang anak pasti ada ibunya, ada bapaknya. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan ada manusia yang tanpa ibu, tanpa bapak. Itulah Nabiullah Adam alaihissalam. Melahirkan manusia tanpa ibu, itulah Siti Hawa alaihissalam. Melahirkan manusia tanpa ayah, itulah Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan kita termasuk yang ada ayahnya dan ada ibunya. Namun di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Jadi ada yang sebelum lahir ke dunia sudah dimatikan, ya, ataupun sebelum dewasa sudah dimatikan. Kami perbuat demikian agar kamu sampai pada kurun waktu yang ditentukan agar kamu mengerti. Nah, jadi ini pelajaran bagi yang masih hidup. Kita harus menyadari bahwa ada manusia yang meninggal sebelum dilahirkan, ada juga yang setelah lahir kemudian dia meninggal tidak sampai dewasa. Dan kita yang hari ini hidup, harusnya kita benar-benar mensyukuri bahwa apa yang dilimpahkan kebahagiaan kepada kita dalam sisi kehidupan ini, bahwa kita sampai dengan saat ini kita masih hidup dan insya Allah sudah dewasa, bahkan ada yang sudah lanjut usia ya. Baik, ayat yang tadi terakhir kita baca, ayat ke-68, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia hendak menetapkan sesuatu urusan, dia Allah hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ya, ini adalah Allah. Kalau menginginkan sesuatu cukup berkata jadilah, maka jadilah. Hanya saja kita itu kadang sering menginginkan sesuatu itu serba instan, serba cepat, serba terjadi.
pengen gini, semuanya pengen terjadi. Padahal kita ditakdirkan untuk silahkan berkeinginan, silahkan mempunyai kehendak. Tapi Allah lah yang akan mengatur segalanya, menentukan segalanya. Kita berkehendak itu wajib. Ya, jangan sampai kita tidak berkehendak. Tetapi yang menentukan jadi atau tidaknya dikabulkan dalam artian dipenuhi atau tidaknya, dan dikabulkan dalam artian ditunda pengabulannya, itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang benar-benar dalam keadaan yang sadar, memahami apa yang difirmankan Allah dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki semua manusia itu bersyukur kepadanya, tetapi Allah sendiri yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukannya. Apakah dia mau syukur atau dia mau syukur, atau apakah dia mau sabar atau dia mau ingkar. Ya, itu semua adalah diberikan oleh Allah kesempatan, dan manusia diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan yang dia yakini. Tetapi untuk kita, tentunya kita harus tanya pada diri sendiri. Benarkah kita akan nekat untuk tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah, dan kita akan berani untuk melanggar larangan Allah? Tentunya kita tidak. Dan yuk kita bersyukur kepadanya bahwa pagi hari ini kita ditakdirkan masih hidup, dan insya Allah kita bermohon kepada Allah hidup kita di hari Jumat ini diberikan keberkahan, dan tentunya kita berdoa juga mudah-mudahan dari Jumat yang lalu sampai Jumat ini kita diberikan kesempatan untuk dibersihkan segala dosa. Dan mari kita siapkan masing-masing untuk menyiapkan diri beribadah sholat Jumat untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan diharapkan mampu menyiapkan si laki-lakinya, baik itu anaknya ataupun suaminya ataupun mungkin bapaknya yang masih ada, ya, untuk menjadikan sholat Jum'ahnya Jum'ah yang terbaik, ya. Tentunya pada Bapak Ibu sekalian yang akan menunaikan sholat Jum'ah, persiapkan diri sebaik-baiknya sehingga Jum'ah ini merupakan Jum'ah terbaik bagi kita, ya, insya Allah. Mari kita sama-sama syukuri dan sama-sama kita akhiri kebersamaan kita, silaturahim kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki thayyibah barokah, disehatkan badan, disolehkan amal, diwafatkan husnul khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, segala yang baik itu dari ajaran agama Allah, dan yang salah dari kesalahan saya sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibimbing terus-terusan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbahagia, istiqamah, berjamaah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, mari Bapak Ibu kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sholat isyraq dan sholat duha awal.